Dari depan mimbar ini, Shalom Tiberias. Kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Puji Tuhan. Saya melihat wajah saudara bersukacita ya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saya bersyukur saya bisa dijadwalkan di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Langsung saja Bapak Ibu buka Alkitab kita, terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tema atau judul firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang pembaruan akal budi. Kenapa saya membawakan tema ini, saudaraku? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya saya berubah di dalam Kristus. Tahukah saudaraku, perubahan manusia itu harus dimulai dari pikiran. Kenapa saya katakan dimulai dari pikiran? Pikiran ini mencerminkan hidup. Pikiran ini mencerminkan segala tindakan kita, entah itu baik atau jahat, dan inilah merupakan cerminan dari pikiran setiap manusia. Sudah di sana, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita akan baca secara bergantian saudaraku. Set pertama, nanti saudara ayat yang kedua, lalu tiba di ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow, puji Tuhan. Judul berikutnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 saudara. Ayat 3 sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, setiap kita manusia tentu kita pasti ingin mengalami yang namanya perubahan. Setiap kita manusia tentu kita ingin mengalami yang namanya pembaruan akal budi, Bapak Ibu. Saudaraku yang dalam nama Yesus, pembaruan akal budi ini tentu bersifat berkelanjutan. Misalkan dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang baik menjadi berkenan, dari berkenan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.
Saudaraku, Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Roma supaya mereka mengalami perubahan atau pembaruan akal budi. Perubahan atau pembaruan akal budi ini saya sudah katakan bahwa dimulai dari pikiran. Saudaraku, kita akan melihat apa sih sebenarnya arti pembaruan akal budi. Slide berikutnya. Saya mencatat pembaruan akal budi dalam bahasa Yunani dikatakan anakainosis. Kata ini menunjuk kepada sesuatu yang diubahkan atau dibuat dalam bentuk lain. Sedangkan akal budi dalam bahasa Yunani dikatakan nous, yang artinya pikiran, yang artinya pengertian, yang artinya memiliki kesadaran. Saya beri contoh Bapak Ibu. Saya mengambil contoh misalkan bagaimana ulat bisa menjadi kupu-kupu. Itu mengalami yang namanya perubahan, mengalami pembaruan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, sambil contoh Bapak Ibu, misalkan kalau saudara kenal kupu-kupu, kenal? Nggak kenal? Sering datang kupu-kupu di rumah saudara. Biasanya kalau kupu-kupu datang, wih, ada tamu ini, ya kan? Biasanya kalau zaman dulu ya kan, kalau kupu-kupu datang ke rumah kita, wih, ada berkat ini, ya kan? Nah Bapak Ibu, saya mengambil contoh. Kalau kita melihat gambar ini, Bapak Ibu, bagaimana bisa menjadi kupu-kupu mengalami yang namanya metamorfosis, ya, dari telur, dari ulat, setelah ulat menjadi apa? Kepompong, lalu menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Nah demikian pula kita setiap manusia, dari yang jahat berubah menjadi yang baik, dari yang baik berubah menjadi berkenan, dari berkenan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia telah rusak di hadapan Allah. Betul? Alkitab saudara mengatakan karena satu orang berdosa, maka semua manusia berdosa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, di dalam perjanjian baru, Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, maka dosa kita diampuni, supaya Anda dan saya mengalami pembaruan, supaya Anda dan saya mengalami perubahan akal budi. Amin. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ada begitu banyak orang Kristen, ya mohon maaf nih, sudah bertobat, sudah lahir baru, tapi nggak berubah-berubah, ya kan? Masih tetap terikat akan dosa, iya kan? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan mau Anda dan saya kita mengalami yang namanya pertobatan metanoia, mengalami perubahan pembaruan akal budi setiap hari, setiap saat. Amin. Hari ini Bapak Ibu, dari latar belakang tadi ada 3 hal bagaimana supaya kita mengalami pembaruan akal budi. Yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang pertama, perhatikan baik. Roma pasalnya 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana saudara, bagaimana saya bisa mengalami pembaruan akal budi. Hendaklah kita mempersembahkan tubuh di hadapan Allah. Bilang sama saya, katakan mempersembahkan. Kata mempersembahkan secara umum artinya memberikan persembahan, memberikan dengan hormat. Kalau kita pelajari Alkitab kita dalam konteks perjanjian lama, saudara, kalau Bapak Ibu baca baik-baik seluruh kitab perjanjian lama, kata persembahan di sana memiliki pengertian tentang penyataan upacara yang mempersembahkan sebagai tujuan yang suci. Makanya ketika para imam datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, itu artinya mereka membawa binatang yang tidak bercacat, tidak bercela untuk mengampuni dosa mereka. Itu sekali setahun daya tahannya untuk mengampuni dosa mereka. Itu dalam konteks perjanjian lama. Sedangkan dalam konteks perjanjian baru, Yesus sebagai korban persembahan untuk menghapus dosa manusia sekali untuk selamanya. Makanya kenapa Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati tidak berbicara tentang gereja yang mewah. Ibadah yang sejati tidak berbicara tentang gedung-gedung yang megah. Karena kalau saudara berbicara tentang gereja, kita dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Gereja adalah tubuh saudara. Makanya Paulus bilang begini, hai engkau jemaat Roma, sekalipun engkau pintar dalam pengetahuan, tetapi tubuhmu kau pakai untuk berbuat dosa, maka untuk itu persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh di hadapan Allah berbicara tentang kita pakai tubuh kita hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk berbuat dosa. Amin. Karena ada begitu banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Makanya kadangkala banyak jemaat Kristen hari-hari ini ibadah hanya cuma melihat pendeta, hanya cuma melihat tata cara ibadah yang bagus, liturgi yang bagus. Makanya begitu banyak orang Kristen ketika datang ke gereja, pulang doanya nggak dijawab, kecewa sama Tuhan. Karena motivasi ibadahnya salah di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab saudara, Bapak Ibu berbicara tentang ibadah yang sejati, berbicara tentang dua hal. Yang pertama, mempersembahkan tubuh. Yang kedua, kunjungi apa? Yatim piatu. Untuk apa kita sering ibadah, tetapi kita masih suka melakukan dosa? Yesus bilang begini dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8 dengan 9, dia berkata begini, saudaraku, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini teguran Yesus kepada ahli Farisi dan orang Taurat pada masa itu, supaya saudara benar sungguh-sungguh bertobat, pulang dari tempat ini tidak pernah sama lagi. Amin. Gembala sidang kita almarhum Bapak Pendeta Dr. Yesaya Paryaji selalu menekankan tentang pertobatan, suci berpikir, suci perkataan dan suci perbuatan. Karena tubuh kita adalah bait
Roh Allah. Mohon maaf nih ya, Bapak Ibu, untuk apa kita datang beribadah, pulang kita masih smoking? Kasihku. Ya kan? Tapi bukan jemaat Times Square, enggak. Kelihatan bertobat. Amin. Nanti saya khotbah di Jambu 2 Bogor, saya bilang jemaat Times Square. Bapak Ibu, jujur ya, saudaraku, kita harus mengalami pembaruan akal budi loh. Pertobatan metanoia, sungguh-sungguh meninggalkan sifat duniawi kita, yaitu menjadi apa, kita pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka untuk itu harus mengalami Tuhan setiap hari. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, betapa tegas sekali Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, karena jemaat Roma adalah orang-orang yang pintar akan pengetahuan. Mereka masih suka berbuat dosa. Saudara hari ini kalau masih suka berbohong, saudara hari ini masih melakukan perzinahan, percabulan, anak muda ya melakukan hubungan seks ya di luar pernikahan, bertobat. Saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, mengalami pembaruan akal budi. Itu yang pertama. Beri tepuk tangan dulu, dipuji bagi Allah kita. Yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana kita mengalami pembaruan akal budi. Hendaklah kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bilang sama saya, katakan jangan. Katakan kanan kamu, bilang jangan. Amin. Ada larangan jangan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia, berbicara tentang artinya mengikuti gaya hidup dunia, terpengaruh oleh arus tren dunia hari-hari ini. Saudara bilang kepada saya, Pak, kita kan masih menginjak bumi, menginjak tanah. Kita masih ada di dunia, betul. Tapi Paulus bilang begini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Alkitab saudara mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Contohnya begini Bapak Ibu, supaya saudara jangan ya menjadi serupa ya seperti dunia ini. Saudara, ini handphone saya bagus, harganya 15 juta. Lu nggak percaya Bapak Ibu, mereknya bukan Xiaomi lagi, Somai. Nih, entar ya. Nih. Saudara, kalau saudara lihat handphone saya, ada aplikasi Facebook, ada aplikasi Instagram, lalu ada aplikasi TikTok. Ya kan? Kalau saudara pelajari Bapak Ibu, ada 10 macam media sosial yang paling digunakan di Indonesia. Baik itu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. 10 macam media sosial. Iya kan? Nah Bapak Ibu, sambil contoh misalkan TikTok lah. Saya punya TikTok Bapak Ibu ya. Saudaraku, saya sering upload foto, saya sering upload renungan-renungan singkat. Saudara perhatikan, lagu saya nggak ada lagu dunia itu. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuslah tentang dia. Orang bilang ini pendeta nih. Malu sebagai pendeta.
Loh Pak, saya gimana Pak? Saudara juga hamba Tuhan loh. Saudara sudah ditebus, saudara sudah percaya Yesus. Maka untuk itu Bapak Ibu pergunakanlah ya media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Semakin berkembangnya zaman, saya percaya hari-hari ini banyak manusia terseret dengan tren duniawi, perkembangan zaman. Tapi untuk itu Bapak Ibu, kita harus berhikmat. Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa memilih-milih, bahkan memilah-milah mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Saudara ini diciptakan Allah bukan berasal dari dunia loh. Amin. Tuhan menciptakan kita bukan berasal dari dunia. Yohanes pasal 15 ayat 19 bilang begini. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bilang sama saya, katakan saya bukan berasal dari dunia, berasal dari Allah. Amin. Jangan mau terseret dengan perkembangan dunia ini. Perkembangan zaman boleh, bagus. Bukan berarti saya melarang saudara main media sosial, pakai aplikasi-aplikasi. Ya justru, yaitu untuk memudahkan kita. Apalagi ya PJJ, ya sekolah anak daring itu kan pakai apa? Zoom, ya kan. Tapi kan itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo siapa di sini ngaku nggak yang masih suka lagu-lagunya duniawi, atau mungkin lupa kala ingatanku? Ayo ngaku. Puji Tuhan, gak ada ngaku ya. Cinta Tuhan semuanya. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu lagunya, aduh, ya. Kita pendeta ini malu loh kalau sempat lagunya lumpuhkan kan, ingatkan, ya, nada deringnya. Kita mah mantap nada deringnya. Tubuhmu dan darahmu. Boleh telepon, saya nggak dusta. Kalau Bapak Ibu telepon saya, lagunya tubuhmu dan darahmu, terus tercurah bagi kami, menyucikan, rohani lah. Mungkin saya bilangin, Pak, Bapak bisa aja ngomongnya hari-hari ini. Rohani saja belum tentu benar. Masuknya dalam proses kebenaran Allah, apalagi yang rohana. Jangan ketawa, saudara. Yang rohani saja masih proses dalam kebenaran Allah, apalagi yang rohana. Saudara nangkap maksud saya? Saudara nangkap maksud saya? Maka untuk itu Bapak Ibu, Paulus ini tegas sekali, dia bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu.